Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para siswa-siswi yang saya cintai, semoga kita berada dalam lindungan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali pelajaran kita pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita buka halaman ke halaman 11. Halaman 11 ialah Faslun Surutul Wudu'i Asyaratun Al-Islamu wa tamyizu wa naqa'u anil haidi wan nifasi wa ma yamna'u wusulal ma'i ila basyarati. Dalam pasal ini dijelaskan tentang syarat-syarat wudu, yaitu ada 10 perkara. Nah, syarat ini ialah suatu perkara yang ditunggu akan adanya perkara yang akan kita kerjakan. Gitu. Contoh, kita mau sekolah. Contoh, kita mau masuk sekolah. Nah, sebelum masuk sekolah ataupun sebelum kita mendaftar sekolah, kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan terlebih dahulu, agar setelah kita memenuhi persyaratan tersebut, sekolah yang kita tuju ataupun suatu pekerjaan yang kita melamar pekerjaan, setelah kita memenuhi persyaratan, dengan itu kita bisa diterima di sekolah kita ataupun di tempat bekerja. Nah, begitu juga di dalam hal berwudu. Berwudu ini ialah salah satu cara bersuci untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil. Maaf, hadas itu terbagi dua. Satu ada hadas besar, kedua ada hadas kecil. Nah, kalau hadas besar ialah yang mewajibkan kita untuk mandi agar kita menjadi suci kembali. Nah, sedangkan untuk hadas kecil, supaya kita bisa suci kembali, maka kita harus berwudu. Nah, syarat-syarat berwudu ini ialah yang pertama al-islamu, yakni orang Islam. Berarti kalau selain orang Islam, walaupun dia bisa berwudu gitu, tapi karena dia belum beriman, belum bisa memenuhi persyaratan gitu. Jadi wudunya tidak sah karena orang luar Islam tidak diwajibkan wudu, dan hanya orang Islam. Dan syaratnya sahnya berwudu, satu ialah orang Islam. Yang kedua, syarat sah wudu itu ialah tamyiz. Apa itu tamyiz? Nah, tamyiz ini ialah orang yang sudah pinter, orang yang sempurna akalnya dan sudah dewasa, sehat fisiknya, sehat akal pikirannya. Itu tamyiz. Sebab ada yang orang sudah usia lanjut ataupun yang sudah cukup usia ataupun yang sudah di atas balik, tetapi karena akalnya tidak sempurna,
maka orang tersebut tidak sah untuk berwudu. Contohnya seperti orang gila, tuh, orang yang hilang ingatan. Nah, maka kalau orang hilang ingatan berarti akalnya tidak sempurna, maka wudunya itu tidak sah, gitu, sebab tidak tamyiz. Gitu. Yang ketiga, bersih dari haid. Nah, bagi khususnya wanita, ketika sedang mempunyai haid, yakni haid itu darah yang keluar di setiap bulan pada wanita yang sehat dan keluarnya ini dalam keadaan normal, gitu. Dan berbeda-beda keluarnya darah itu. Masa haid itu minimal 1 hari 1 malam, tuh, pertengahannya 7 hari, paling lamanya itu ialah 15 hari. Nah, setelah 15 hari itu masih keluar darah, ataupun 17 hari, 18 hari, maka darah yang keluar itu tidak dikategorikan lagi darah haid, akan tetapi itu disebutnya darah istihadah, artinya darah penyakit. Bagaimana kalau demikian? Maka walaupun keluar darah, kalau sudah melewati batas maksimalnya masa haid, maka tetap wajib sholat. Sebab itu dinamakan darah istihadah ataupun darah penyakit. Gimana caranya supaya jangan pakai yang kita kotor segala macam? Oh, tentunya sekarang udah banyak alat-alat gitu ya, ataupun istilahnya pakai popok bayi ataupun isinya pampers ya, supaya jangan sampai tembus kepada pakaian yang bisa mengotori ketika melaksanakan sholat. Itu harus bersih, dan bersih dari nifas. Nifas itu ialah darah yang keluar dari rahim setelah bayi dilahirkan. Itu. Yang kelima, bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Bersih dari sesuatu yang menghalangi dari kulit itu banyak. Contohnya, kalau kita mau berwudu, bersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang ada di badan kita. Andai kata di tangan kita ada lakban, ataupun ada lem, ataupun umpamanya ada tip ek, ataupun umpamanya ada solasiban, ataupun ada hansaflas, yang bisa air tersebut terhalang untuk masuknya ke kulit, maka harus dihilangkan terlebih dahulu supaya air tersebut masuk ke dalam kulit, menyerap ke dalam kulit, gitu. Nah, jangan ketika umpamanya sambil mau bersihin kotoran, umpamanya habis main bola lalu badan pada kotor gitu, kaki kotor, sambil wudu sambil bersihin kotoran-kotoran yang ada di anggota wudu. Nah, itu tidak sah. Sambil wudu untuk habis ngecat umpamanya dihilangkan cat, dibersihkan itu cat sambil berwudu. Nah, itu tidak bisa, tapi harus betul-betul murni untuk menghilangkannya. Itu bersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita, di anggota badan kita seluruhnya. Nah, lalu baru setelah bersih itu baru kita laksanakan berwudu. Itu syarat yang kelima. Tip ek ataupun apa saja yang tak bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit, menyerapnya air ke dalam kulit. Yang keenam,
tidak ada sesuatu yang merubahkan air pada anggota. Umpamanya tangan kita ataupun wajah kita ada semacam cat ataupun ada semacam spidol gitu. Warna spidol itu kalau kita mau kocok-kocok tangan bisa berubah apa menjadi hitam air tersebut. Sudah berarti hilangkan, bersihkan terlebih dahulu kotoran yang menempel gitu. Jangan sampai ketika kita basuh tangan kita, ketika basuh muka kita, air tersebut yang tadinya jernih menjadi berubah. Apakah menjadi berubah putih, apakah berubah menjadi hitam dengan sebab ada pewarna yang nempel di wajah kita. Ya bisa aja umpamanya tepung nempel di badan kita, di wajah kita, di anggota wudhu kita. Nah, sebelum berwudhu, melaksanakan berwudhu, dibersihkan terlebih dahulu. Yang ketujuh, mengetahui kepada fardu wudhu. Fardu itu apa sih? Fardu ialah pokok-pokok itu, pokok yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila yang fardu ini ditinggalkan, maka wudhu kita itu tidak sah. Nah, kita lihat fardu wudhu itu ada berapa? Fardu wudhu itu ialah dilihat di halaman 10. Fardu wudhu itu dilihat halaman yang telah berlalu ya. Fardu wudhu ada 6. 1. Niat yang dibarengi dengan mengusap ataupun membasuh wajah. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai 2 sikutnya. Yang keempat, mengusap kepala ataupun rambut yang ada di kepala. Yang kelima, membasuh 2 kaki serta 2 mata kakinya. Yang keenam, artinya tertib, teratur. Tidak boleh dari pala dulu baru tangan, setelah dari tangan lalu pindah ke kaki, dari kaki baru ke muka. Nah itu makanya tidak tertib. Nah wudhu ini harus tertib, harus teratur. Berarti yang pokok dalam wudhu itu ialah 1. Niat yang dibarengi ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai 2 sikutnya. Yang ketiga, mengusap sebahagian kepala ataupun sesuatu rambut yang ada di kepala. Yang kelimanya, membasuh membasuh kaki serta 2 mata kakinya. Yang keenam, tertib ataupun teratur. Yang pertama tadi niat, yang kedua basuh muka. Gitu ya. Nah, itu bahas wudhu. Yang ke-8, meyakini akan fardu, tidak meyakini akan fardu kepada sunnah. Gimana sih maksudnya? Membasuh tangan itu hukumnya fardu, tidak boleh diiktikadkan, diyakini menjadi sunnah. Apa sih perbedaan fardu dengan sunnah? Kalau fardu itu wajib, tidak boleh ditinggalkan, sedangkan kalau sunnah boleh ditinggalkan gitu. Tetap, dan wudhu kita tetap sah. Yang ke-9, air yang suci. Tuh, air yang suci beda dengan air yang bersih. Kalau air yang suci sudah pasti bersih, tetapi belum tentu air yang bersih itu menjadi suci gitu. Contohnya, kalau air bersih itu bersih dari najis itu, airnya itu suci dan mensucikan. Itu air suci dan mensucikan. Sebab ada air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan, seperti air teh suci untuk dikonsumsi, untuk diminum, tetapi tidak bisa mensucikan, tidak sah
berwudu ataupun mandi untuk menghilangkan hadas besar itu dengan menggunakan air teh gitu, ataupun mandi air susu, ataupun mandi madu. Nah, itu tidak bisa air yang semacam itu. Wah, mandi pakai air maison umpamanya, sebab sudah berubah warna, sudah berubah rasa, maka tidak sah wudhu tersebut, mandi tersebut dengan menggunakan air yang sudah mukholid, yang sudah bercampur dan merubahkan kepada nama air mutlak tersebut gitu. Air ada dua, ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tidak mensucikan, dan ada air mustakmal gitu, dan air ada yang sedikit dan ada air yang banyak. Nah, yang ke-10 sudah masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas ataupun beser. Nah, orang beser ini yang sedikit-dikit buang air kecil, dikit-dikit pipis, dikit-dikit umpamanya buang angin. Nah, itu berwudunya setelah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, tidak boleh berwudu dulu. Sebab apa ya, ntar lagi kentut lagi, pipis lagi, segala macam. Makanya begitu masuk waktu dia berwudu, langsung mengerjakan sholat, jangan sampai tertunda supaya tidak berhadas lagi sebelum habis waktunya itu. Jadi nah itu, dan nanti kita ya sedikit lagi mau persiapan penilaian akhir semester, ada yang dinamakan PAS. Nah, di sini untuk kelas 7 ya saya kasih kisi-kisinya itu. Coba kamu baca semua dari halaman 1 sampai ke halaman 12, dan di situ pasti nanti akan ada ya pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara berwudu yang baik, bagaimana syarat-syarat wudu, bagaimana rukun-rukun wudu, dan apa itu yang dinamakan dengan istinja. Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu gitu, dan juga bagaimana tentang tanda balik gitu. Berarti ada balik gitu, balik itu mempunyai tanda, dan tanda setiap segala sesuatu itu mempunyai tanda itu. Tandanya itu berarti tanda balik bukan berarti ntar tumbuh jenggot, tumbuh kumis, ataupun tumbuh jakun, ataupun lain sebagainya, ataupun suara membesar. Itu bukan seperti kayak itu yang dimaksud gitu. Nah, oleh karena itu kamu harus sering-sering baca buku gitu, sebab seluruh pertanyaan yang saya berikan pasti itu ada di buku-buku yang saya tulis, dan jawabannya itu pasti ada di situ ya. Tinggal bagaimana kecerdasan kamu, kejelian kamu ketika kamu belajar dan ketika kamu memahami materi yang saya sampaikan. Tentunya itu tentang persiapan nanti PAS itu gitu, ataupun PAS ya gitu. Kamu siapkan dari sekarang, dan insya Allah ya mudah-mudahan nanti setelah PAS itu selesai gitu, mendapatkan nilai-nilai yang terbaik, dan kita bisa bertatap muka kembali, supaya cara penyampaiannya saya dalam menjelaskannya juga lebih optimal, lebih maksimal lagi di dalam pembelajaran kita. Itu ya, saya kira ya kita bisa dipahami itu kisi-kisinya untuk persiapan PAS ya, semoga dimengerti. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.